Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari dari kelas 7B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan proposal kuliner saya, yaitu popcorn mie dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saat ini rasanya tidak ada orang yang tidak suka makan mie. Kenyataannya penikmat mie itu datang dari segala umur, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Terlebih buat anak kos seperti saya, mie menjadi menu andalan di saat tanggal tua dan di saat mager untuk mencari makanan. Popcorn mie merupakan kreasi cemilan baru berupa olahan mie yang unik dan berbeda dari biasanya. Terinspirasi dari chicken pop dan jadilah popcorn mie. Gambaran umum usaha. Produk ini saya beri nama popcorn mie karena terbuat dari perpaduan antara mie, daun bawang, telur, dan tepung serbaguna yang tentunya sangat familiar di lidah orang Indonesia. Popcorn mie ini sangat enak karena mie mengandung karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh yang mana sangat digemari oleh masyarakat. Harga yang saya tetapkan cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp8.000 untuk berbagai varian rasa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat popcorn mie, yang pertama ada mie telur, atau bisa menggunakan mie instan, dan supaya lebih sehat bisa membuat mie sendiri. Yang kedua, daun bawang, tepung serbaguna, telur, keju atau sosis atau juga bisa bakso, bubuk cabai atau perasa lainnya. Peralatan yang digunakan untuk membuat popcorn mie antara lain ada kompor, panci, gunting, wadah, saringan, jepitan, dan sendok. Proses pembuatan atau cara pembuatan, yang pertama, rebus mie selama 3 menit, lalu angkat dan tiriskan, kemudian masukkan ke dalam wadah. Setelah itu potong-potong mie dengan menggunakan gunting sehingga menjadi beberapa bagian kecil, lalu potong bawang daun, kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisi potongan mie tadi, dan tambahkan bumbu serbaguna secukupnya dan aduk rata. Kemudian tambahkan telur dan aduk kembali sehingga lebih rata. Kemudian pulung-pulung adonan atau bulat-bulatkan adonan, lalu bisa diisi dengan isian keju, sosis, ataupun bakso. Goreng secukupnya dalam minyak panas dengan api sedang sehingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Tipsnya, kalau bisa wajannya yang lebih tinggi agar adonan tadi yang udah dipulung-pulung bisa matang dengan secara sempurna. Kemudian bisa langsung dinikmati atau ditambahkan bumbu tabur sesuai selera dan hidangkan dengan hangat. Selanjutnya, aspek penilaian. Yang pertama ada aspek hukum. Unit usaha ini diberi nama Popcorn Mie dikarenakan bergerak dalam bidang usaha kuliner yang memproduksi bahan olahan mie isi sosis, keju, dan bakso selain lezat juga sehat. Dengan harapan mampu menjadi olahan mie yang digemari oleh seluruh masyarakat. Nama badan usaha, Perusahaan Perorangan, DW. Pemilik Dian Purnamasari, alamat Jalan Merdeka Gang Pipit nomor 31 Pontianak Kota. Jenis badan hukum usaha saya yaitu perseroan, perorangan, karena usaha ini diawasi dan dikelola oleh seseorang atau satu orang. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Produk ini saya beri nama popcorn mie karena terbuat dari perpaduan antara mie, daun bawang, telur, dan tepung serbaguna yang sangat familiar. Untuk harga sendiri saya tetapkan terjangkau yaitu 8.000 untuk berbagai varian rasa. Tempat. Untuk sekarang dalam kondisi COVID-19, pemerintah menganjurkan untuk berkegiatan di rumah dan lagi pula sekarang serba digital. Karena itu saya mulai membuka usaha ini melalui media sosial terlebih dahulu. Promosi. Saya akan menggunakan media sosial untuk promosi karena mulai dari anak-anak milenial sampai orang dewasa menggunakan media sosial. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama ada perhitungan modal biaya bahan dari 1 bungkus mie telur, 1 batang daun bawang,
1 bungkus tepung bumbu serbaguna, 1 butir telur, dan 500 gram minyak goreng. Pelengkapnya ada 1 bungkus keju Kraft, 1 bungkus bumbu tabur, dengan jumlah biaya bahan Rp47.330.000. Biaya tenaga kerja, biaya kemasan, biaya tusuk sate, biaya promosi, biaya gas LPG, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Dengan menjumlahkan dengan biaya bahan, maka total biayanya Rp90.330.000. Selanjutnya harga jual. Dari bahan-bahan di atas menghasilkan 20-25 porsi popcorn mie yang dibanderol dengan harga Rp8.000. Perhitungan laba rugi. Berdasarkan perhitungan modal dan harga jual, maka akan diperoleh perhitungan laba rugi sebagai berikut. Total penjualan dikurang dengan total biaya, maka hasilnya adalah Rp125.000 dikurang Rp90.330 menghasilkan Rp34.670. Analisa keuntungan. Persentase keuntungan dari penjualan adalah sebesar 28%. Dan selanjutnya aspek teknis atau operasi. Pemilihan strategi produksi. Dalam kondisi COVID-19, pemerintah menganjurkan untuk berkegiatan di rumah. Dan lagi pula sekarang serba digital, karena itu saya memulai membuka usaha ini melalui media sosial. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk. Saya mulai membuka usaha ini karena banyaknya minat masyarakat Indonesia terhadap kuliner berbahan dasar mie. Oleh karena itu, saya menyulap mie menjadi makanan kekinian dan dengan memproduksi mie sendiri yang tentunya aman tanpa pengawet atau ingredients yang membahayakan lainnya. Popcorn mie ini bisa dijadikan cemilan dengan harga yang terjangkau dan varian rasa yang bermacam sehingga tidak hanya disukai anak-anak tetapi semua kalangan. Selanjutnya, rencana kualitas. Tentunya untuk menarik konsumen, saya sebagai produsen harus memberikan produk yang berkualitas agar konsumen kami puas dengan hasil dan juga rasanya. Tidak hanya itu, kami juga pasti menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, begitu pula dengan kemasan yang ramah lingkungan. Yang keempat, pemilihan teknologi. Usaha ini merupakan usaha kecil-kecilan, jadi untuk sekarang di era serba digital, saya memilih media sosial sebagai sarana untuk promosi dan memasarkan produk kami. Kelima, rencana kapasitas produksi untuk permulaan paling banyak hanya 100 porsi, dan perencanaan letak pabrik usaha ini merupakan usaha rumahan. Oleh karena itu, segala kegiatan produksi akan dilakukan di rumah dan ditempatkan di outlet terdekat. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Target pasar untuk usaha popcorn mie ini, apabila disukai masyarakat, maka proses promosi harus dikerjakan secara maksimal agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, dan saya akan memperluas target pasar saya tidak hanya melalui outlet. Untuk aspek ekonomi dan sosial, adanya usaha ini maka akan membantu perekonomian pendapatan rumah tangga. Tersedianya ragam produk tidak hanya mie instan saja, tetapi adanya mie dengan cara olahan yang baru. Terbukanya kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, dan tersedia sarana dan prasarana jika ada usaha yang baru, tentu membuat para pencari kerja berbondong untuk mencari kerja. Tentu hal itu berdampak pada tingkat kepadatan penduduk, tetapi juga lewat media sosial. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan hidup. Lingkungan pesaing yang cukup kuat membuat para pengusaha berbondong-bondong untuk lebih keras lagi mempromosikan produk miliknya. Lingkungan pelanggan semakin meluas karena segala kegiatan di luar rumah seperti belanja baik bahan pokok maupun baju semuanya dilakukan melalui sosial media dan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Terima kasih, sekian presentasi proposal kuliner popcorn mie saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.